Welcome to Podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction, its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gua, Marco Martinez, di podcast Bincang Ruang dengan kalian yang mendengarkan. Bagi kalian pendengar baru, podcast Bincang Ruang ini adalah media untuk gua mencurahkan pikiran-pikiran gua yang begitu berisik agar tidak berisik lagi. Apabila beruntung, maka gue bisa ketemu dengan teman-teman terdekat gue untuk bisa membicarakan keresahan-keresahan yang ada di pikiran gue. Tetapi apabila tidak beruntung, kebisingan yang ada di pikiran gue curahkan di sini. Dan semoga apa yang ada di pikiran gue bisa menghibur kalian. Atau bisa setidaknya menjadi teman kalian ketika kalian sedang melakukan aktivitas. Gue adalah salah satu orang yang jika melakukan sesuatu gue gak bisa dalam keheningan karena pikiran gue begitu berisik. Jadi gue harus melakukan semua hal yang membutuhkan fokus. Itu harus ada suara-suara di belakang gitu. Entah itu menyalakan TV, memutar video YouTube yang durasinya 1 jam sampai 3 jam, atau mendengar podcast seperti ini. Gue tahu di luar sana ada orang yang sama seperti gue, yang penuh dengan kebisingan di pikirannya. Dan ketika melakukan sebuah aktivitas yang membutuhkan fokus, dia perlu ada suara-suara di belakang supaya dia bisa fokus mengerjakan apa yang sedang dia kerjakan. Ya gue harap podcast ini juga bisa menjadi teman bagi orang-orang yang mungkin mirip seperti gue. Ya walaupun apa yang gue bicarakan mungkin random, mungkin gak penting juga. Dan mungkin juga tidak di backup oleh fakta-fakta ataupun kebenaran-kebenaran. Jadi gue selalu menyarankan bagi pendengar untuk tidak menjadikan podcast ini sebagai sumber kebenaran, sumber fakta. Podcast ini hanya bertujuan untuk merangsang pikiran-pikiran di luar sana, untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan atas hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi gue selalu mencoba untuk bisa memiliki pandangan-pandangan yang di luar pandangan umum. Jadi jangan anggap ini menjadi kebenaran, anggap ini hanya menjadi rangsangan untuk kalian bisa mencari lebih jauh lagi di luar sana. Apa yang mau dibicarakan hari ini? Seminggu ini lagi ribut banget di media sosial. Karena ada kasus orang bule yang membuat netizen Indonesia ketar-ketir, cemas, dan
berisik di media sosial. Jadi dari apa yang gue baca, gue hanya baca sekilas-kilas di tengah-tengah kesibukan dan keseharian gue. Apabila gue ada waktu, gue baca. Jadi gue tidak tahu kasusnya secara menyeluruh, gue hanya baca sekilas-sekilas saja. Dan dari apa yang gue tahu, bule ini dia adalah seorang digital nomad. Itu sebenarnya adalah sebuah kelompok orang-orang yang bekerjanya lewat media digital dan dia nomaden. Jadi bisa tinggal di mana saja, bisa pergi ke negara mana saja dan bekerja di mana saja. Ya semacam freelance, tapi karena basisnya digital jadi bisa dikerjakan di mana saja. Jadi dia bisa kemana saja, seperti itu. Dan itu setahu gue ada komunitasnya. Dan ya cukup banyak juga orang-orang yang seperti itu. Dan bule ini dia tinggal di Bali menggunakan visa turis kalau nggak salah ya. Visa turis atau visa apa sebutannya gue lupa. Ya pokoknya dia nggak bisa tinggal terlalu lama di sini karena hanya sebagai turis atau wisata, bukan untuk bekerja dan lain-lain. Tapi dia datang ke Indonesia dan karena kondisinya sedang COVID dan ada larangan untuk melakukan penerbangan, ada pembatasan-pembatasan untuk dia tidak pulang, sehingga visa milik dia yang tadinya tidak untuk tinggal lama di Indonesia atau di Bali lebih spesifiknya, itu akhirnya di-extend karena kondisi yang lagi COVID seperti ini. Dan sehingga akhirnya dia bisa tinggal cukup lama di Bali. Dan dia menjual konsultasi untuk orang-orang yang mau melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Untuk orang-orang luar negeri yang mau tinggal di Bali. Dan dia yaitu menjual konsultasi online seperti itu. Jadi kalau ada orang bule lain atau orang luar negeri maksudnya yang lain, yang juga mau atau tertarik untuk pergi ke Bali dan tinggal di Bali untuk sementara, mereka bisa membayar si orang ini untuk mendapatkan konsultasi dan tips-tips untuk bagaimana mereka bisa pergi ke Bali dan tinggal di Bali. Kemudian yang gue tahu juga mereka menjual e-book yang intinya sama, e-booknya itu tentang tips-tips bagi orang luar untuk bisa pergi ke Bali dan tinggal di Bali. Dan beberapa hal yang dipermasalahkan oleh netizen adalah karena bule ini tinggal di Bali dan dia menjual gaya hidup yang mewah dengan biaya hidup yang murah, dengan bekerja menggunakan dolar sehingga pendapatannya tinggi. Ya bayangin aja dia dapat uang dolar dan biaya hidup sehari-harinya ya di Bali ya berupa rupiah. Jadi jauh-jauh lebih murah. Dan itu dia bebas pajak karena dia bekerja dari luar, mendapatkan uangnya berupa dolar, jadi nggak kepotong pajak. Gue nggak tahu sih aturan pajak itu seperti apa. Apakah kalau misalnya gue bekerja secara online untuk perusahaan dari luar negeri, apakah gue tidak perlu membayar pajak di Indonesia? Gue nggak tahu juga. Atau karena dia bukan WNI atau gimana? Gue nggak tahu sih.
Ya tapi kira-kira seperti itu yang dipermasalahkan netizen. Dan ya dia juga menjual mimpi-mimpi untuk orang luar bisa datang ke Bali dan tinggal di Bali dan melakukan hal yang sama yang seperti yang dia lakukan. Memanfaatkan kondisi yang sedang kewalahan karena COVID gitu. Jadi karena COVID ada beberapa peraturan-peraturan yang mungkin dilonggarkan atau seperti apa. Ada peraturan-peraturan yang tidak biasa. Contohnya aja peraturan tentang visa dan orang dilarang untuk pulang ke negaranya kembali atau seperti apa gue juga gak tahu. Jadi dia mengajari orang-orang untuk memanfaatkan celah-celah yang ada seperti itu. Dan menurut netizen itu adalah cara-cara yang dia jual itu adalah cara-cara yang ilegal untuk masuk ke Indonesia, seperti itu. Kemudian yang dipermasalahkan lagi adalah ada istilah namanya gentrification, gentrifikasi. Itu ketika gentrifikasi adalah sebuah proses di mana kondisi lokal yang miskin itu berubah karena ada orang-orang kaya yang pindah ke area tersebut gitu. Karena ada orang yang punya uang pindah ke lokasi tersebut, mengaktifkan ekonomi di area tersebut, dan orang-orang di area tersebut, orang-orang lokal di area tersebut yang tadinya miskin, kualitas ekonominya bisa meningkat karena ada orang kaya ini yang pindah ke situ. Dan itu bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan bisnis, mendatangkan bisnis. Tapi ada kecenderungan untuk menendang orang-orang lokal gitu. Jadi karena dia menarik bisnis-bisnis baru, orang banyak datang ke area tersebut karena ada bisnis-bisnis di situ. Jadi orang-orang lokal yang tidak punya uang ya akhirnya tergusur, tanahnya dibeli dan lain-lain. Ya seperti itulah. Itu juga yang dipermasalahkan. Karena dia mengkampanyekan untuk orang luar negeri untuk bisa pindah dan tinggal di Bali dan bisa bekerja dari luar negeri tetapi tinggalnya di Bali dengan biaya yang rendah tapi pendapatannya tinggi. Jadi itu yang dipermasalahkan. Dan keadaannya menjadi tidak karuan, tidak terkendali, dan mulai ada isu-isu tentang ras juga, rasisme, dan ya ini lucu sih. Jadi yang gue tahu orang ini ngepost dan tiba-tiba menjadi viral. Dan orang-orang dari luar negeri itu juga ikutan berargumen di media sosial. Karena isu-isu rasisme. Ada tuduhan-tuduhan bahwa orang Indonesia rasis terhadap orang luar. Ada tuduhan-tuduhan bahwa orang Indonesia tidak judgmental, maksudnya orang Indonesia judgmental terhadap orientasi seksual postmodern. Seperti itu. Dan yang lucu adalah isu-isu itu muncul karena di media sosial orang Indonesia seringkali ngetik enggak
tapi enggaknya itu NGGA gitu. Enggak gitu. Dan orang luar itu ngira itu sebutan untuk N-words, ya, sebutan kasar untuk orang kulit hitam gitu ya. Kalian bisa cari sendiri sebutan apa itu N-words. Padahal itu maksud orang Indonesia itu enggak gitu. Tapi orang luar negeri, khususnya orang Amerika, itu ngira itu sebutan N-words yang typo gitu. Orang Indonesia kayaknya typo semua nih. Ini dia ngata-ngatain orang kulit hitam dengan sebutan N-words, dasar rasis. Dan ya mulai berdebat di media sosial dan mulai ramai viral. SJW mulai SJW yang SJW yang hidupnya penuh dengan privilege, tinggal di Jakarta dan sering liburan di Bali juga sepertinya ke-trigger dan ikutan juga debat di media sosial. Dasar. Kayaknya baru 3 bulan yang lalu lu memuja-muja orang bule. Sekarang lu ikut-ikutan hate wagon di internet ini untuk menjelek-jelekan orang bule. Munafik. Sorry. Ya seperti itu. Dan akhirnya pihak imigrasi ambil tindakan. Dan yang gue tahu dari berita terakhirnya, kedua orang bule ini, ya jadi ada 2 orang. 2 orang bule ini dideportasi. Mampus lo. Ya lucu sih. Gue justru kepikiran kayak, ya gue nggak tahu ya. Gue mungkin udah terlalu skeptis dan gue mikir kayak, yang gue tahu ini orang Indonesia ini sangat memuja-muja culture atau gaya hidup dunia barat gitu. Terutama kaum SJW, Social Justice Warrior. Dan gue lihat pertarungan yang ada di media sosial itu kiri melawan kiri gitu. Pandangan politik kiri melawan pandangan politik kiri. Hanya beda stand saja gitu. SJW Indonesia, Social Justice Warrior, itu mungkin termasuk di spektrum kiri juga, melawan orang-orang anti rasisme di dunia barat, yang itu juga termasuk spektrum politik kiri. Dan orang-orang konservatif yang ada di kanan mungkin ketawa-ketawa sih ngelihat orang-orang ini pada berantem. Lucu banget sih. Gue udah skeptis gitu dengan orang-orang ini. Kiri melawan kiri. Ya begitulah memang. Ya memang kalau lu condong pada kebebasan, dimana itu adalah kiblatnya adalah chaos gitu, ya pasti akan seperti ini gitu, berantem. Jadi gak selalu kiri ngelawan kanan gitu. Karena orang-orang di kiri ini begitu chaosnya, tidak percaya dengan struktur, tidak percaya dengan pemikiran-pemikiran lama, tidak percaya dengan kebijaksanaan dunia lama, yang salah satunya itu termasuk agama misalnya. Jadi mereka terlalu bebas dan terlalu chaos, terlalu chaotic, dan ya begitulah kiri lawan kiri. Saling berantem saking chaosnya.
Ya gue nggak tahu. Orang-orang Jakarta juga pada ribut ngurusin Bali, tempat mereka liburan. Gue yakin mereka juga nggak peduli amat. Ya mereka cuman ada keterikatan terhadap Bali karena setahun sekali mereka pergi ke sana dan bisa posting di media sosial kehidupan mewahnya di kolam renang dan lain-lain di pantai pakai kacamata hitam. Pada kenyataannya mereka juga nggak punya keterikatan, nggak punya kepedulian terhadap culture Bali itu sendiri. Dan nggak tahu orang-orang Jakarta ini juga ke Bali juga tidak mengikuti cara hidup Bali gitu. Tapi mereka juga ke Bali ya perginya ke klub-klub malam yang dimana itu adalah gaya hidup dunia barat gitu. Ke klub-klub malam, minum minuman keras, pakai pakaian barat. Ya mana ada nih orang Jakarta yang ke Bali dan pakai pakaian tradisional Bali selama di Bali gitu. Tapi giliran ada begini ya mereka yang ribut-ribut. Gua justru penasaran sih pendapat orang Balinya sendiri tuh gimana gitu. Gue jadi kepikiran gitu. Orang-orang Jakarta atau orang-orang kota besar ini yang SJW yang ikutan berargumen dalam kejadian yang terjadi di Bali ini. Mereka tuh logikanya di mana gitu. Gue ada kepikiran satu beat komedi gitu. Ya aku sih ngedukung ya itu orang-orang itu pada menentang itu bule. Ya bule itu emang harusnya tahu diri lah kalau mereka tinggal di negara kita. Ini tuh negara kita, negara Indonesia. Orang bule itu pendatang di sini. Mereka tuh harusnya ngerti gitu. Ketika lu berada di Roma, lu harus berlaku seperti orang Roma gitu. Lu gak bisa itu orang-orang bule tinggal di Indonesia berlaku semena-mena, seenak-enaknya, menginjak-injak orang lokal. Gue tuh gak setuju tuh. Ya gue juga menentang itu ada gitu. Oh gitu ya. Jadi lu menentang itu ya. Iya tuh gue gak suka banget tuh orang-orang bule tuh. Gue gak suka orang bule tuh. Oh iya. Ngomong-ngomong, by the way, Jakarta Selatan ya. By the way, itu gue denger lu kemarin ada deket sama cowok itu ya. Ada cowok baru yang lu lagi deket ya. Coba dong lu cerita dong itu cowok baru yang lu lagi deket. Oh iya. Itu gue lagi deket tuh aku lagi deket sama cowok itu. Ya dia matanya bule, rambutnya pirang. Ya dia tuh expat dari Inggris. Dia expat terus dia tinggal di Jakarta. Gue lagi deket nih sama dia. Kayaknya orangnya baik. Terus dia tuh ya dia orang Inggris tapi dia tuh manajer yang megang sebuah perusahaan parfum dan dia ditugasin untuk megang yang brandsnya di Jakarta ini. Terus gue lagi deket loh sama dia. Rambutnya pirang gitu, ganteng deh pokoknya, bule-bule ganteng gitu deh. Oh gitu ya. Tadi perasaan lu 5 menit yang lalu baru aja ngomong gak suka sama bule dan gak setuju sama bule gitu. Iya tapi ini beda bulenya. Ini kalau ini sih ganteng, terus kaya lagi, manajer dari luar negeri, expat di apartemen mewah di Kemang loh. Gue tuh sempet dikasih parfum sama dia, parfum mahal itu, mereknya pip. Itu jadi ini beda lah. Dia nih bukan tipe bule-bule yang suka nginjek orang lokal lah, beda lah. Mungkin kayak gitu kali ya orang-orang di Jakarta ini. Karena gue liat beberapa teman-teman gue di media sosial yang SJW itu, yang gue liat lifestyle-nya itu condong ke lifestyle gaya orang barat gitu, yang selalu posting di klub malam, pakai gaya berpakaian hip hop ala orang barat, dan
Dan ada beberapa temennya yang mungkin orang bule juga dan sering menjadi bahan dipamer-pamerin, foto bareng orang bule atau foto bareng temen dia yang blasteran sama orang bule dan lain-lain sebagainya lah gitu. Tapi ketika ada permasalahan kayak gini dia dia menentang itu ada bule yang seperti itu menginjak-injak martabat Indonesia. Dasar munafik. Iya tuh gue gak suka banget itu bule di Bali tuh. Emang bagus itu dideportasi aja. Oh gitu ya. Gimana itu cowok lu yang kemarin? Oh iya itu cowok gue itu dia ekspat dari Inggris loh. Dasar munafik. Ini emang orang-orang ini ya, aduh, gue saking skeptisnya nih. Ya gue justru penasaran. Ya oke lah mereka bersuara dan mendukung Indonesia dan apa ya, nggak suka dengan adanya orang bule yang menginjak-injak orang lokal atau orang Indonesia. Tapi gue justru penasaran pendapat orang-orang Balinya sendiri gitu. Gue sempat ada temen di Bali dan gue coba tanya ya, dia justru nggak tahu sih. Ya gue nggak tahu tuh, nggak tahu itu ada berita itu. Gue cuma baca dikit-dikit doang sih. Kenapa sih itu masalahnya? Gue nggak tahu sih orang Bali gimana pendapatnya. Mungkin mereka saking udah terbiasa dengan bule ya jadi biasa-biasa aja gitu. Justru orang-orang Jakarta ini yang ribut-ribut. Padahal nih orang-orang Jakarta ini juga orang-orang Jakarta ini juga memamerkan gaya hidup barat juga gitu. Yang mapan itu yang gaya hidupnya lebih condong ke gaya-gaya hidup barat kan. Ya coba kalau yang gaya hidupnya seperti yang di belahan dunia lain, belahan dunia timur gitu. Itu bukan mereka kan yang protes-protes. Yang protes-protes ini yang orang-orang yang gaya hidupnya condong ke barat kan. Yang dengernya lagu-lagu bahasa Inggris gitu. Dasar munafik lu semua. Goblok. Goblok. Gak tahu sih. Ya dan gue sempat baca-baca juga di comment section di salah satu channel media sosial. Dan di comment section ada orang juga yang bertanya, sebenarnya hal-hal seperti itu tuh udah lumrah gitu. Ada bule yang tinggal pakai visa turis tapi tinggal di kota-kota di Indonesia. Dan bahkan di Bali sendiri juga ada banyak coworking space gitu, coworking space yang juga mereka menjual gaya hidup seperti itu gitu. Yang marketnya adalah orang-orang yang disebut digital marketing tadi, digital nomaden tadi gitu. Jadi ada bisnis-bisnis yang muncul di Bali yang juga mereka mengakomodir gaya hidup yang seperti itu. Jadi sebenarnya sih udah biasa-biasa aja gitu. Cuman nih kebetulan aja viral gitu. Ya gue nggak tahu sih. Karena gue udah saking skeptisnya gitu. Jadi gue merasa sepertinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Semua itu ada di ranah abu-abu gitu. Selalu ada aspek positif dan ada aspek negatifnya gitu. Karena kita membicarakan suatu hal yang kompleks gitu. Suatu hal yang kompleks itu tidak mungkin hitam dan tidak mungkin putih saja gitu. Pasti sifatnya selalu abu-abu gitu dan tidak semudah itu mengambil keputusan untuk radikal hitam atau radikal putih. Radikal kita usir saja semua bule-bule yang memiliki lifestyle seperti itu. Mereka tidak boleh ada di bumi Nusantara kita. Mereka tidak boleh ada di Indonesia gitu. Kita harus mengusir mereka semua. Ya, gak bisa juga seperti itu. Dan
Ya kita tahu ya, di Bali sendiri juga ekonominya dibangun dari turisme gitu. Dan ya orang-orang bule ini ya walaupun nggak bayar pajak untuk negara, untuk diambil negara, untuk negara pakai untuk bisa bikin lampu jalan, ya mereka nggak bayar pajak itu dan negara nggak bisa ambil uang mereka untuk bikin lampu jalan di Bali. Tapi mereka menghabiskan uang di Bali untuk makan, untuk tinggal, untuk kehidupan sehari-hari, lifestyle mereka, tempat-tempat komersil, dan itu membantu orang-orang lokal Bali untuk bisa bikin lampu jalan mereka sendiri. Nggak perlu dari negara. Contohnya seperti lampu jalan di rumah mereka sendiri, lampu jalan di rumah orang-orang lokal Bali itu sendiri gitu. Jadi mereka kan juga punya pendapatan dari luar negeri. Pendapatan itu mereka spend di Indonesia gitu, dan jadi duitnya muter ke Indonesia juga kan, ke orang-orang lokal juga gitu. Ada aspek-aspek seperti itu juga. Jadi sebenarnya ya dibilang kita nggak butuh mereka juga ya sebenarnya butuh-butuh juga gitu. Untuk ekonomi dari tourism negara kita gitu. Jadi nggak bisa secara gamblang hitam atau putih kita ngusir mereka gitu. Itu kan kompleks juga masalahnya. Dan ya gue sempat diskusi juga sama teman gue, dan teman gue memiliki concern, takutnya, khawatirnya hal ini justru mencoreng turisme Indonesia gitu. Terutama ada isu-isu orang Indonesia rasis nih terhadap orang bule misalnya seperti itu. Dan menjadi Indonesia itu menjadi tempat yang tidak ramah untuk turis-turis luar negeri bisa menghabiskan waktunya dan uangnya di sini gitu. Ada kesan seperti itu, takutnya, khawatirnya industri turisme di Indonesia justru jadi terkena backlash-nya gitu, terkena dampak negatifnya dari hal ini. Dan ya tadi seperti yang tadi gue udah bilang, digital nomaden ini mereka udah punya komunitasnya sendiri, dan itu ada di, ya karena ini adalah orang-orang yang berpindah-pindah nomaden. Ya jadi digital nomaden ini adalah komunitas yang sebenarnya udah tersebar di banyak negara juga, dan karena sudah di banyak negara ya itu sebuah komunitas yang bisa dibilang cukup besar gitu. Dan takutnya dengan adanya kejadian seperti ini, ya itu jadi malah Indonesia atau Bali itu sendiri malah justru menerima dampak negatif ya, menerima image buruknya dari komunitas ini gitu. Karena komunitas ini bukan komunitas yang terdiri dari orang yang sedikit. Jadi ini udah cukup banyak gitu. Jadi ada ketakutan dan kekhawatiran di aspek itu juga gitu kan. Ditambah lagi apa yang si bule ini lakukan itu sebenarnya nggak ilegal gitu. Ya karena memang kondisinya lagi COVID, ya jadi visanya diperpanjang gitu kan. Dia nggak boleh terbang gitu. Bahkan penerbangan kan sempat ditiadakan gitu, hanya domestik saja, tidak bisa keluar dan lain-lain. Dan kalaupun mau terbang juga tata caranya ada banyak, dan nanti untuk bisa diterima di negaranya dia kembali juga mungkin ada prosedur-prosedur negara tersebut yang berbeda dari prosedur-prosedur di Indonesia gitu, misalnya seperti itu. Jadi sepertinya sih tidak ilegal, dan kayaknya gue pernah baca beritanya bahwa setelah ditelusuri ya memang tidak ada yang ilegal gitu dari pihak imigrasi ya kalau nggak salah. Gue lupa sih. Mungkin kalian bisa cek ulang lagi gitu. Dan sebenarnya emang nggak ada yang salah gitu. Yang salah ya cuman dia, sebenarnya yang salah hanya karena dia
mengkampanyekan untuk orang-orang luar negeri yang lain bisa datang ke Bali untuk melakukan hal yang sama seperti dia gitu, memanfaatkan celah yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Tapi itu pun juga, let's be logical in here gitu. Let's be logical here. Ngajak orang-orang luar negeri untuk bisa datang ke Bali. Selama bertahun-tahun Kementerian Pariwisata kita melakukan hal yang sama gitu. Kita juga mengkampanyekan untuk orang luar bisa datang ke Indonesia berlibur gitu, menghabiskan uangnya di Indonesia gitu. Jadi kalau secara logik, ya itu makanya, ya mungkin ada salahnya, tapi nggak sepenuhnya salah juga. Ini kan ranah yang abu-abu karena kompleks gitu. Kalau orang banyak datang dan menghabiskan uangnya di Bali gitu, bukan itu malah memajukan ekonomi Bali ya? Terutama kan karena Bali sekarang terpukul sekali karena adanya COVID-19, dan karena Bali sangat bergantung dari industri pariwisatanya gitu. Bukan itu malah bagus ya? Hah? Ngajak orang datang gitu ke Bali, bukan yang malah bagus ya? Entah itu dengan memanfaatkan celah COVID atau apapun ya. Ya, orang kalau nggak ada duit juga nggak bisa makan kali. Kita juga butuh orang-orang luar datang ke sini dan menghabiskan uang ya kali, supaya industri pariwisata di Bali juga bisa naik lagi kali. Kan ada aspek-aspek itu juga gitu. Abu-abu kan, kompleks. Mau bilang salah juga, ya salah sih ya, tapi ada poinnya juga gitu. Gimana sih, nggak bisa mikir apa? Dasar lu semua nggak bisa mikir. Iya kan? Ya gue nggak tahu sih, gue ngomong apa sih? Ya begitulah. Jadi dan ya gue nggak tahu orang-orang Indonesia ini ribut-ribut masalah beginian, padahal gaya hidupnya sendiri juga udah condong ke barat gitu. Dan gue mungkin coba kait-kaitin ke arsitektur kali ya. Gue sempat baca-baca dikit. Gue nggak pernah ngerti itu orang-orang yang suka punya rumah dengan gaya klasik barat, klasik Eropa, klasik Amerika, klasik Mediterranean, dan lain-lain. Jadi orang-orang ini kan yang protes-protes karena ada bule di Bali itu. Orang-orang yang suka style-style seperti itu kan. Hah? Iya kan? Apa gue salah? Yang suka gaya-gaya arsitektur klasik barat, pakai jas, minum martini, ada minum whisky, minum vodka, anggur merah dianggap nggak level. Ini orang-orang ini kan yang protes-protes ini, yang berisik-berisik ini. Ya ngomong-ngomong tentang arsitektur, ya gue nggak pernah ngerti sih tentang orang-orang yang ya tadi itu cuma bercanda ya. Ya balik lagi, gue nggak ngerti orang-orang yang suka dengan arsitektur gaya klasik, atau orang-orang yang menjual arsitektur gaya klasik barat, klasik Amerika, klasik Mediterranean, klasik Eropa, klasik, ya seperti itulah. Dan itu pasarnya itu nggak kecil gitu, pasarnya itu besar itu untuk orang-orang yang suka arsitektur klasik atau interior klasik. Dan sampai sekarang ada, timeless gitu. Gua nggak tahu itu mulainya dari mana gitu.
Karena kalau kita pelajarin sejarah, sebenarnya Indonesia juga punya arsitekturnya sendiri gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang kita tidak suka dengan adanya kolonialisme gitu, sehingga ada gap style arsitektur gitu. Kita kalau ngomongin arsitektur Indonesia ya ujung-ujungnya kita vernakular gitu. Arsitektur vernakular Indonesia. Nggak ada gitu arsitektur Indonesia di tahun 80-an apa? Sorry. Arsitektur Indonesia di tahun 1930 misalnya. Arsitektur Indonesia di tahun 1894 misalnya. Kita mencoba untuk melupakan itu kan. Jadi ada kesenjangan gitu. Arsitektur vernakular tiba-tiba lompat blok ke arsitektur modern. Ada gap perkembangan arsitektur di Indonesia menurut gua. Kenapa kita lupain itu? Karena arsitektur di tahun 1890, di tahun 1930, di tahun ya sekitar situ, itu adalah arsitektur kolonial Belanda gitu. Karena kita merdeka dan kita mencoba untuk melepaskan diri dari hal itu, kita nggak suka kan nih bau-bau kolonial, kita harus jauhin gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah, arsitektur kolonial pada zaman itu tuh juga berusaha untuk menghargai atau mengakulturasikan budaya-budaya lokal di Indonesia gitu. Budaya-budaya kita. Jadi mereka nggak semata-mata membawa gaya arsitektur Belanda kemudian ditempel di Indonesia, ditempel di Jakarta mentah-mentah dari arsitektur Belanda. Enggak, mereka nggak ngelakuin itu. Mereka mencoba untuk oke, kita punya ilmu arsitektur nih yang kita ada dari Belanda. Pada saat itu zaman arsitektur modern setelah Perang Dunia Kedua, ada Art Deco, ada The Style, arsitektur neoklasik. Itu mereka bawa. Itu kan arsitektur yang memang berkembangnya di dunia barat gitu. Mereka bawa itu dan mereka mencoba untuk mengimplementasikannya di Indonesia dengan mengakomodir iklim tropis Indonesia, dengan mengakomodir budaya-budaya Indonesia, ya seperti itu gitu. Jadi mereka juga walaupun membawa ilmu arsitektur The Style, Art Deco dan neoklasik, mereka juga menggabungkannya dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Sehingga akhirnya muncul gaya baru gitu. Dan itu adalah gaya arsitektur The Indies. Apa sih sebutannya, gimana sih? Indies atau Indies ya. Dari yang gue baca ada dua sih, Indies atau Indies pakai CH. Jadi menciptakan sebuah style baru gitu. Bukan semata-mata style neoklasik ditempel di Indonesia, ditempel di Jakarta, ditempel di Pondok Indah, ditempel di Pantai Indah Kapuk. Bukan semata-mata arsitektur The Style atau Art Deco itu ditempel di Kemang atau di BSD atau di Alam Sutra. Nggak semata-mata seperti itu. Mereka juga mencoba untuk menggabungkannya dengan apa yang ada di Indonesia sehingga menghasilkan gaya baru yang namanya the Indies ini gitu. Atau nama lainnya adalah arsitektur kolonial Belanda gitu. Jadi bukan arsitektur Belanda, tapi arsitektur kolonial Belanda gitu. The Indies. Dan ya ini kan perkembangan organik ya. Bahwa ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, ada atau tidak adanya Belanda ya juga pasti akan ada pengaruh dari luar dong.
ada ilmu-ilmu arsitektur dari luar pasti juga mempengaruhi arsitektur di Indonesia gitu. Itu kan inevitable gitu, tidak bisa dihindari. Jadi bukan berarti karena Belanda itu adalah penjajah, kita nggak boleh ikutin gaya, nggak juga gitu. Kalau kita mau objektif ya, dengan tidak adanya Belanda, ilmu arsitektur di dunia barat ataupun ilmu arsitektur di dunia yang lainnya itu juga tetap berkembang dan juga pasti akan membawa pengaruh ke Indonesia juga gitu. Walaupun misalnya di dimensi alternatif kita tidak dijajah Belanda, tapi gue yakin tetap arsitektur di Indonesia pasti akan terpengaruh dengan Art Deco, The Style, dan neoklasisisme yang saat itu berkembang di dunia gitu. Jadi ini kan adalah perkembangan yang organik. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga arsitektur Indonesia blek kemudian berkembang dipengaruhi oleh arsitektur dari ilmu-ilmu arsitektur dari luar, walaupun kebetulan dibawa oleh Belanda yang kebetulan statusnya adalah penjajah pada saat itu. Tapi mereka juga mencoba mengembangkannya secara organik di Indonesia dan mengkombinasikannya sehingga membentuk sebuah gaya arsitektur baru gitu. Jadi ada tahap perkembangannya kan. Arsitektur Indonesia dari A, kemudian berkembang menjadi B, kemudian berkembang dari C, berkembang menjadi D. Tapi kemudian kita merdeka dan kita buang C sama D ini, nggak boleh. Kita buang nih C sama D. Kita lompat balik ke B gitu. Jadi seperti ada gap gitu, ada C sama D yang hilang, ada gaya arsitektur yang hilang gitu berkembangnya. Jadi kita kayak kehilangan identitas gitu. Menurut gua pribadi gitu. Dan ya itu balik lagi ke pertanyaan gua di awal, kenapa orang suka dengan arsitektur klasik gitu, klasik barat yang dibawa mentah-mentah dan ditempel di Pantai Indah Kapuk, ditempel di PIM, ditempel di Kebayoran, ditempel di Permata Hijau, ditempel di BSD, ditempel di Tangerang, ditempel di Medan, ditempel di Surabaya, ditempel mentah-mentah gitu. Dan ironis gitu. Sedangkan orang-orang Belanda yang dulu statusnya kebetulan adalah penjajah pada zaman itu, mereka membawa arsitektur luar tapi mencoba untuk mengkombinasikannya supaya tetap relevan di Indonesia, ditaruh di Indonesia tetap relevan. Justru orang-orang penjajah ini yang mau mencoba mengkombinasikan gitu. Sedangkan orang-orang Indonesia sendiri malah klasik. Dan ini malah jadi pertanyaan gue sebenarnya. Gue tidak menyalahkan orang-orang yang punya preferensi arsitektur klasik. Gue tahu itu marketnya ada banyak. Dan gue pernah juga mendesain arsitektur klasik, gaya arsitektur klasik. Gue pernah juga dan gak ada yang salah dari itu. Gue hanya bertanya yang muncul dari rasa penasaran gue gitu. Logikanya itu di mana sih? Kenapa orang suka seperti itu? Kenapa? Ini nih pertanyaannya seperti ini. Kenapa tidak ada orang yang suka gaya arsitektur The Indies yang tadi udah gue jelaskan itu? Gaya arsitektur The Indies, gaya arsitektur kolonial Belanda. Kenapa nggak ada orang yang gue pengen bikin rumah, gue pengen bikin gaya arsitektur The Indies gitu misalnya. Gaya arsitektur Art Deco misalnya, atau The Style, atau gaya arsitektur itu Art Deco The Style yang sudah diakulturasikan dengan Indonesia gitu. Kenapa nggak ada orang-orang yang kayak gitu? Kenapa orang-orang justru adanya yang malah langsung lompat ke klasik Barat, klasik Mediterranean, klasik Eropa, klasik Inggris dan lain-lain. Jadi langsung lompat gitu. Ada satu step yang dilupakan gitu. Step yang dilupakan itu adalah step yang tadi gue jelasin itu, The Indies itu, dimana arsitektur dari Barat itu dibawa ke Indonesia dan diakulturasikan, menciptakan style yang baru gitu. Ada yang dilupakan, ini yang dilupakan gitu. Dan itu ya menjadi pertanyaan gue, kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu? Ya mungkin kalau kalian ada yang tahu atau mungkin ada pendapat, bisa kalian komen di comment section di bawah gitu. Apa sih contoh-contoh
bangunan The Indies yang tadi udah gue sebutin, kalian bisa cari sendiri di internet ya. Ada banyak. Salah satu yang menurut gue keren adalah Aula Timur dan Aula Barat ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu Aula Barat dan Aula Timurnya itu. Kalian lihat itu. Menurut kalian itu arsitektur apa gitu? Itu sangat menunjukkan sifat Indonesia gitu. Padahal itu dibangun di tahun, gue lupa, ya sekitar 18 atau 19 sekian gitu, gue nggak inget spesifiknya. Tapi itu dibangun di kondisi saat Indonesia masih dijajah gitu. Dan itu dibangun seingat gue oleh arsitek dari luar juga, mungkin arsitek Belanda kali ya, gue nggak tahu, gue lupa sih. Kalian bisa cari sendiri tuh, gampang di internet, kalian cari, tinggal kalian ketik Aula Timur, Aula Barat ITB gitu. Justru itu yang dirancang oleh arsitek Belanda, justru itu malah kental banget Indonesianya gitu. Dan itulah arsitektur Indies gitu. Kebanyakan fasilitas-fasilitas umum itu juga hasil dari arsitektur di zaman kolonial. Kalian bisa lihat stasiun Jatinegara, stasiun kota, stasiun kebanyakan itu di zaman Belanda. Jadi itulah salah satu contoh arsitektur The Indies gitu. Terus gedung-gedung dinas negara atau lembaga-lembaga negara itu juga banyak yang turunan dari zaman Belanda, itu kalian bisa lihat juga. Ya kayak gitu. Justru ya walaupun gaya ya, gimana ya gue jelasinnya, kayak Jatinegara aja. Jatinegara belum lama ini ada extension dari stasiun Jatinegara yang dibangun di belakangnya, dan stasiun Jatinegara yang lama itu dipertahankan dan dibangun extensionnya di belakangnya dan di sampingnya. Dan itu kaca semua gitu. Indonesianya di mana? Kayak malu gitu sama stasiun Jatinegara yang baru gini. Dan gue nggak bilang itu salah sih, sebenarnya ya oke-oke aja gitu. Kita banyak lihat contohnya apa ya, bangunan-bangunan cagar budaya yang istilahnya apa ya, diintervensi oleh arsitektur modern. Tapi dengan adanya intervensi itu justru memperkuat karakter dari arsitektur yang lama ini gitu. Istilahnya kayak ada sesuatu yang putih. Lu mau memperbagus sesuatu yang putih ini gitu. Ya lu bisa bikin putihnya menjadi lebih cerah, lu bikin putihnya lu perlebar supaya semua area itu menjadi putih. Tapi lu bisa juga lu bikin sesuatu yang hitam di sebelah yang putih itu gitu. Dengan adanya yang hitam di sebelah yang putih itu, si putih ini menjadi terlihat lebih putih dari sebelumnya gitu. Intinya seperti itu. Intervensi arsitektur modern dengan tujuan untuk membuat arsitektur yang lama ini menjadi semakin menonjol. Itu udah banyak yang melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu dalam membangun extension dari bangunan-bangunan cagar budaya gitu. Kalian bisa lihat di Singapura ada yang terkenal apa hub gitu. Gue lupa. Jadi ada bangunan kayak bangunan tua gitu. Di sebelahnya dia bikin bangunan box kaca gitu, dan itu malah memperkuat, malah menciptakan keharmonisan yang justru tidak mengucilkan arsitektur tua ini gitu, arsitektur bangunan tua ini. Apa hub ya? Lupa gue. Pokoknya belakangnya tuh hub gitu. Hub
Terus kalian juga bisa cek Libeskind, itu dia juga banyak melakukan intervensi terhadap bangunan tua. Dia lebih radikal lagi intervensinya. Ya seperti itu. Tapi di Stasiun Jatinegara ini bukannya apa ya? Ya gue ngerasa ini bukannya memperkuat arsitektur yang lamanya, tapi malah membuat arsitektur yang lamanya menjadi malu gitu, menjadi kecil, dikucilkan gitu. Ini pendapat pribadi gue aja sih. Ya begitu. Jadi gue nggak tahu kenapa arsitektur kolonial Belanda atau arsitektur the Indies ini kita lupakan gitu. Nggak ada gitu gerakan-gerakan yang mau membangkitkan itu kembali. Tentu tidak dibangkitkan dengan secara mentah, tapi dibangkitkan dengan penyesuaian atau evolusi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Kenapa nggak ada runtutan perkembangan arsitektur di Indonesia yang runtut gitu? Ya lu tahu kan gambar terkenal tentang evolusi manusia yang dari kera tiba-tiba berubah menjadi kera yang agak tegap, kemudian berubah lagi menjadi kera yang lebih tegap, kemudian menjadi kera yang setengah manusia, kemudian menjadi setengah manusia yang bongkok, kemudian baru menjadi manusia gitu. Jadi ada tahapan-tahapan ya, ada tahap A, tahap B, tahap C, tahap D, ada tahap-tahapnya dari monyet ke manusia. Maksud gua kayak gitu. Maksudnya dalam sebuah perkembangan kan selalu ada tahap-tahap yang organik gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dari kera tiba-tiba simsalabim belum jadi manusia gitu kan, nggak mungkin. Ya maksud gue kalian ngerti kan metaforanya dalam perkembangan arsitektur di Indonesia. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba arsitektur vernakular tiba-tiba plek arsitektur modern Indonesia gitu. Kan nggak mungkin gitu. Ada perkembangan-perkembangan yang secara organik dan secara sejarah yang kita nggak bisa lari dari sejarah gitu. Kenapa nggak kita hadapin aja gitu? Ada perkembangan arsitektur vernakular Indonesia. Ya memang saat itu sesuai sejarah memang kita dijajah, ya mau apa gitu. Tapi perkembangan arsitektur pada saat kita dijajah Belanda itu juga merupakan perkembangan organik dari arsitektur Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ada perkembangan ya gitu. Tapi kita malah melupakan itu dan kita mau mencoba lompat gitu dari arsitektur vernakular tiba-tiba lompat sesuai hanya dalam jentikan jari menjadi arsitektur modern Indonesia gitu. Ya itu sih, itu menjadi pertanyaan gua gitu. Dan ya menarik kan untuk dibahas. Ya jadi begitu gitu. Ya sama halnya dengan orang-orang tadi yang gaya hidupnya kebarat-baratan dan begitu kan kehilangan identitas Indonesianya gitu, dan mereka juga nggak peduli dengan budaya Bali, dengan tidak boleh nginjek sesajen yang ada di jalan misalnya, mereka juga nggak peduli gitu. Dan mereka juga ke Bali juga untuk menunaikan gaya hidup kebarat-baratan mereka gitu, untuk dipost di media sosial dengan kacamata hitamnya, baju-baju merek baratnya, gaya hidup minum whisky dari barat. Orang-orang ini kan gitu yang protes-protes itu. Itu maksudnya nyambung gak sih ini bicaranya? Ya maksud gue gitu, maksudnya kenapa sih lompat kita ke tiba-tiba mau mencontoh barat gitu, karena kita ada identitas yang hilang gitu, ada satu tahapan perkembangan Indonesia yang kita sangat berusaha untuk lupakan karena kebetulan pada saat itu kita dijajah gitu. Padahal ya nggak usah dilupakan, di embrace aja gitu. Dan karena kita saking berusahanya untuk melupakan itu, ya jadinya seperti ini kan, orang-orang yang gaya hidupnya kebarat-baratan seperti ini kan. Gaya hidupnya kebarat-baratan tapi somehow gak suka ketika ada orang barat nginjak-nginjak kita. Padahal gaya hidup lu itu juga ada hasil dari diinjak-injak orang barat gitu.
Ironis banget gitu. Inilah makanya gue bilang gue saking skeptisnya itu gue ngerasa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya abu-abu. Dan satu-satunya yang hakiki itu adalah komedi dari semua hal. Ketika ada suatu kejadian, gue tidak bisa melihat ini sebagai sebuah kebenaran dan gue tidak bisa melihat ini sebagai sebuah kesalahan juga gitu. Gue melihat itu sebagai kedua-duanya keabu-abuan gitu. Jadi mana yang benar, mana yang salah gitu kan? Ya seperti itu mungkin. Ya kita sudahi saja, mungkin nih udah rekaman dari 1 jam. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Bersama gua Marco Martinez. See you in the next episode. Jangan lupa like, subscribe kalau kalian mendengar di YouTube, dan jangan lupa untuk follow dan share jika kalian mendengarkan di Spotify. See you next time. Bye bye.